welcome back to my channel aku. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Guys, familiar tidak dengan akronim ORBA? Yap, masa ORBA atau masa Orde Baru adalah sebuah masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yakni Bapak Soeharto. Mungkin kakek dan nenekmu merasakan bagaimana kondisi pergantian kepemimpinan pada masa tersebut. Salah satu hal yang menandai pergantiannya dari Orde Lama ke Orde Baru adalah dikeluarkannya Super Semar. Kalau ini kamu sudah pernah dengar belum? Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban, keamanan, kestabilan pemerintah, dan jalannya proses revolusi. Gak cuma itu aja, masih ada beberapa rangkaian peristiwa yang menghantarkan Jenderal Soeharto bisa menggantikan Soekarno pada saat itu. Penasaran kan bagaimana kronologinya perpindahan kekuasaan tersebut? Lalu bagaimana sih sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orba hingga keruntuhannya? Mari kita pelajari bersama. Latar belakang munculnya Orde Baru. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah Tritura. Tirtura sendiri merupakan gerakan dimotori oleh Angkatan 66, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tirtura membawa 3 tuntunan untuk pemerintahan Indonesia masa itu, yakni perombakan kabinet Dwikora, penurunan harga yang melambung tinggi, dan pembubaran PKI. Perjuangan Tirtura menjadi semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan para aktivisi pada waktu itu. Terlebih lagi, peristiwa G30S membuat kepercayaan rakyat semakin menurun terhadap pemerintahan Orde Lama. Nah, karena konflik sudah bermunculan di mana-mana, Presiden Soekarno akhirnya meluncurkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar adalah surat perintah yang membukakan gerbang berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Super Semar memiliki beberapa poin, yakni Soekarno menunjukkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia. Pengertian Orde Baru secara sederhana adalah masalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto menjadi yang paling lama di Indonesia karena mencapai 32 tahun masa pemerintahan, sehingga masa Orde Baru juga berlangsung pada kurun waktu 32 tahun tersebut. Saat perintahan Orde Baru mulai berjalan, kondisi sosial dan ekonomi kembali kepada titik keseimbangan, harga kembali normal, dan kerusuhan dapat ditenangkan. Namun, panjangnya masa pemerintahan juga akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat terjadi di Indonesia. Perbedaan Orde Lama dengan Orde Baru. Setiap rezim yang memimpin suatu negara pasti memiliki corak dan warnanya masing-masing. Misalnya, rezim pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru masing-masing era memiliki karakteristik kebijakan dan dampak yang berbeda terhadap jalannya bangsa. Berikut adalah perbandingan antara Orde Lama dan Orde Baru. Poin pertama ada sistem politik. Orde Lama, sistem pemerintahan cenderung parlementer dengan presiden sebagai simbol, multipartai menjadi ciri khas yang terkadang memicu ketidakstabilan politik. Orde Baru, pada masa Orde Baru, pemerintahan yang dijalankan menganut sistem sentralistik dengan presiden memegang kekuasaan tertinggi. Pada poin kedua ada ideologi. Orde Lama menerapkan konsep sosialisme Indonesia. Orde Baru berideologi Pancasila dengan penekanan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi.
Pada poin ketiga ada ekonomi. Orde Lama fokus pada kemandirian ekonomi, namun sering terkendala inflasi tinggi dan ketidakstabilan. Orde Baru menerapkan ekonomi liberal dengan keterbukaan investasi asing. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi pesat, namun menimbulkan kesenjangan sosial. Pada poin keempat ada kebebasan sipil. Orde Lama kebebasan pers dan berpendapat relatif longgar, namun terkadang disertai ketidakstabilan. Orde Baru kontrol media massa ketat, kebebasan berpendapat dan berserikat terbatas. Pada poin kelima ada militer. Orde Lama peran militer fluktuatif, pernah terlibat dalam perpolitikan dan pemberontakan internal. Orde Baru militer ABRI memiliki peran ganda duifungsi dalam politik pemerintahan sehingga pengaruhnya sangat besar. Pada poin ke-6 ada pembangunan infrastruktur. Orde Lama kurang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh. Orde Baru investasi besar dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pada poin ke-7 ada pencapaian. Orde Lama mempertahankan kedaulatan Indonesia dan meletakkan dasar pembangunan nasional. Orde Baru mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada poin terakhir, poin 8 ada kejatuhan. Orde Lama ketidakstabilan politik, ekonomi melemah, dan pemberontakan komunis. Pada Orde Baru, krisis ekonomi 1997, korupsi merajalela, dan tuntunan reformasi dari rakyat. Dari perbedaan kedua sistem pemerintahan tadi, baik Orde Lama maupun Orde Baru sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, era Orde Baru muncul sebagai pelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, stabil, dan sejahtera. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Hal ini membuat Presiden Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila. Metode indoktrinasi Pancasila melalui berbagai cara, seperti pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru juga mengizinkan masyarakat untuk membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Rezim ini juga melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan untuk menjaga kestabilitasan negara. Selain itu, sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Orde Baru adalah presidensial. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Pancasila dan Undang-Undang 1945 diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Kelebihan masa Orde Baru. Nah, zaman pemerintahan Orde Baru ini terkenal dengan pembangunannya yang masif. Hal ini bisa terjadi karena pemerintahan Orde Baru memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang utama, baik itu pembangunan fisik atau non-fisik ya guys. Kelebihan selanjutnya adalah keberhasilan untuk memulihkan kestabilitasan politik dan keamanan setelah pergolakan Orde Lama. Pemerintah yang sudah menstabilkan kondisi politik saat itu memungkinkan untuk fokus membangun ekonomi Indonesia. Masa Orde Baru mampu membuat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai rata-rata 7% per tahunnya. Selanjutnya, pengurangan kemiskinan yang signifikan dari 60% masa Orde Lama menjadi 11% pada tahun 1996. Masa ini juga terjadi swasembada pangan yang tercapai pada tahun 1984. Pada bidang pendidikan, masa pemerintahan Orde Baru mengangkat partisipasi sekolah dan diberlakukannya wajib belajar 6 tahun. Bukan hanya di bidang pendidikan saja, ada pada bidang kesehatan juga mengalami perbaikan.
Angka harapan hidup meningkatkan dari usia 47 tahun pada tahun 1996 menjadi 67 tahun. Adanya kematian bayi juga mengalami penurunannya signifikan. Banyak sekali perubahan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru ini. Masa ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pemain yang aktif pada ranah internasional. Oke, teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.